Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa man arsalnaka rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jamaah dimanapun Anda berada, kita beberapa waktu yang lalu dihebohkan dan viral dengan yang namanya tanggal 15 Ramadan akan datang ad-dukhon. Nah, ini ad-dukhon ini dikisahkan menurut ulama tersebut adalah kabut asap tebal dan membuat dunia gelap karena ada hantaman atmosfer. Nah, kita selaku muslim bagaimana menyikapi tentang hadis tersebut ad-dukhon tadi? Sebelum kita memaparkan, alangkah lebih baiknya saya bacakan terjemahan hadisnya. Hadisnya berbunyi, Nu'aim bin Hamad berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Umar dari Ibnu Lahia yang berkata, telah menceritakan padaku Abdul Wahab bin Husain dari Muhammad bin Sabit Al-Bunani dari ayahnya dari Al-Haris Al-Hamdani dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dari Nabi SAW. Beliau bersabda, bila telah muncul suara di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru-hara di bulan Syawal. Kabilah-kabilah saling bermusuhan, perang antar suku di bulan Zulqa'dah, dan terjadi pertumpahan darah di bulan Zulhijjah dan Muharram. Kami bertanya, suara apakah wahai Rasulullah? Beliau menjawab, suara keras di pertengahan bulan Ramadan. Pada malam Jumat akan muncul suara keras yang membangunkan orang tidur, menjadikan orang yang berdiri jatuh terduduk, para gadis keluar dari pingitannya. Pada malam Jumat di tahun terjadinya banyak gempa. Jika kalian telah melaksanakan salat subuh pada hari Jumat, masuklah kalian ke dalam rumah kalian, tutuplah pintu-pintunya, sumbatlah lubang-lubangnya, dan selimutilah diri kalian, sumbatlah telinga kalian. Jika kalian merasakan adanya suara yang menggelegar, maka bersujudlah kalian pada Allah dan ucapkanlah, Maha suci Allah Al-Qudus, Maha suci Allah Al-Qudus, Rabb kami Al-Qudus. Karena barang siapa melakukan hal tersebut, niscaya ia akan selamat. Tetapi barang siapa yang tidak melakukan hal tersebut, niscaya akan binasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Nu'aim bin Hamad di dalam kitab Al-Fitan jilid 1 di halaman 228, hadisnya nomor 638. Dan Alauddin Al-Muttaqi Al-Hindi dalam kitab Kanzul Umal nomor 39627. Oke, saya menyikapi dari hadis tersebut. Kita akan kupas satu persatu. Sana ada yang namanya Nu'aim bin Hamad, seorang perawi yang dhaif, lemah. Dalam kitabnya An-Nasa'i berkata, dia Nu'aim bin Hamad adalah seorang yang dhaif, lemah. Lihat juga di Ad-Du'afa wal Al-Matrukin karya An-Nasa'i jilid 1
di halaman 101 nomor 589. Abu Daud juga berkata, Nu'aim bin Hamad meriwayatkan 20 hadis dari Nabi yang tidak mempunyai dasar sanad atau sumber asli. Dan Imam Al-Azdi mengatakan dia termasuk orang yang memasukkan hadis dalam membela as-sunnah dan membuat kisah-kisah palsu tentang keburukan Al-Nu'man. Al-Nu'man ini maksudnya Abu Hanifah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada namanya di sana Ibnu Lahiyah, Abdullah bin Lahiyah. Dia juga sama seorang perawi yang doif karena mengalami kekacauan dalam hafalannya setelah kitab-kitab hadisnya terbakar. An-Nasai berkata dia seorang yang doif. Lihat di Ad-Du'afa wal Al-Matrukin karya An-Nasai jilid 1 halaman 64 nomor 346. Dan Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani berkata dia mengalami kekacauan dalam hafalannya setelah kitab hadisnya terbakar. Terus di sana ada yang ketiga Abdul Wahab bin Husain. Dia seorang perawi yang majhul atau tidak dikenal. Al-Hakim berkata tentangnya dia seorang perawi yang majhul, tidak jelas jadi dirinya dan kredibilitasnya. Lihat di kitab Al-Mustadrak nomor 8590. Dan Imam Az-Zahabi berkata dalam Al-Talkhis dia mempunyai riwayat hadis palsu. Lihat juga lisan Al-Mizan karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani jilid 2 halaman 139. Dan yang selanjutnya ada namanya Al-Haris bin Abdullah Al-A'war Al-Hamdani. Dia juga seorang perawi pendusta sebagaimana dinyatakan oleh Imam Asy-Syabi, Abu Hatim dan Ibnu Al-Madini. An-Nasai berkata dia bukan seorang perawi yang kuat hafalannya. Lihat juga di Al-Kamil fi Du'afa Rijal karya Ibnu Adi. Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani berkata Imam Asy-Syabi telah mendustakan mendapat akalnya dan dia juga dituduh menganut paham mazhab Rafidhah atau Syiah. Nah, bagaimana menyikapi kita sebagai muslim tentang ceramah ya dari seorang ustadz bahwa tanggal 15 yang bertepatan hari Jumat nanti ada dukhon, suara menggelegar, kemudian dipaksa harus ke rumah dan bersujud. Oke, kita sebagai seorang muslim kita udah jelas bahwa kita harus beriman pada Allah Ta'ala, dan jelas di beberapa hadis dan riwayat bahwa kita harus mengimani rukun iman yang 6 tadi. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasulullah, iman pada kitab-kitabnya, iman pada hari kiamat, dan iman pada qada dan qadar. Nah, kita percaya namanya kiamat itu pasti akan datang dengan ciri-ciri yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, seperti munculnya Dajjal, Imam Mahdi akan muncul, ada dukhon, ada matahari terbit dari barat, dan lain-lain. Itu tanda-tanda besarnya, tapi tidak bisa menentukan waktunya kapan, karena pada dasarnya segala sesuatu itu hanya milik Allah. Kita tidak beri pengetahuan tentang datangnya kiamat tersebut. Tanda-tandanya pun ya hanya dikasih secara global saja. Dan yang harus kita lakukan sekarang adalah terus meningkatkan keimanan, ketakwaan kita, perbanyak amalnya ibadah, dan siapkan diri kita untuk menghadapi ajal kematian, yaitu kiamat sugro. Jadi tetap prioritas kita adalah meningkatkan amalia, bukan kita malah takut dengan adanya dukhon tadi sehingga kita ketakutan dan panik sehingga lalai dalam beribadah. Oke, itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.